Oke, sekarang kita lanjut di entitas lemah atau weak entity. Nah, kalau di sini contohnya misalkan ada mahasiswa memiliki orang tua, ini kan ya. Sama kalau yang di sini adalah hobi, gitu. Oke, nah ini tabel mahasiswa sama seperti yang contoh sebelumnya ya. Jadi eh, ini tabel mahasiswa, entitas mahasiswa nanti akan bertransformasi menjadi tabel mahasiswa dengan atribut yang awalnya di ER diagram ini awalnya namanya atribut, sekarang bertransformasi menjadi kolom. Ya, ini ada 1, 2, 3, 4 atribut menjadi 1, 2, 3, 4 kolom. Ini, orang tua juga kurang lebihnya sama. Nah, kita membahas ini kebetulan orang tua ini adalah weak entity ya. Ini kebetulan studi kasusnya one to one. Jadi maksudnya satu mahasiswa memiliki satu orang tua. Nah, ini ada yang di entitas orang tua ini ada nama ortu dan alamat ortu ini sebagai weak entity. Nah, ini dia boleh digambarkan juga di relasinya ini adalah NIM dan nama ortu gitu. Nah, ditransformasikan untuk tabel orang tua, ini akhirnya mengambil NIM dari mahasiswa. Oke, nih key yang diambil dari key yang strong gitu ya. Nah, ini juga sama, yang hobi ini misalkan juga kebetulan di sini dia menjadi weak entity juga, sehingga apa yang apa namanya, mengambil NIM dari yang strong entity-nya. Oke, dari sini. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Oke ya. Ini hobi, ada NIM-nya. Nah, jadi nanti kalau misalkan contoh ya, satu mahasiswa misalkan punya apa namanya, punya lebih dari satu hobi gitu ya. Jadi bukan bukan misalkan NIM di sini misalkan teman-teman NPM 24082 misalkan 001 misalkan hobinya menyanyi gitu. Nah, kenapa tidak dilanjutkan di kolom berikutnya? Nah, ini bukan seperti itu, tapi karena dia weak entity, ini nanti nuliskannya di bawah sama. Jadi karena name ini sekarang bukan jadi primary key tapi jadi foreign key, jadi ini bisa ditambahkan. Misalkan sama tetap 240820001. Ini hobinya apa? Misalkan dance misalkan. Apalagi hobinya banyak. Jadi dituliskannya ke bawah. Jadi bukan bukan ke samping karena ini adalah weak entity. Sehingga kurang lebihnya sama. Jadi kalau misalkan di sini nama ortunya itu misalkan dituliskan nama ayah dan nama ibu, kurang lebihnya sama. Ini NIM-nya atau NPM-nya juga sama. 240820001 misalkan. Ini nama ayahnya, alamat ayahnya. Terus dengan NIM yang sama, nama ibunya dan alamat rumah ibunya. Oke, sedangkan kalau misalkan di sini di tabel mahasiswa, karena ini adalah strong entity, kebetulan di sini tidak dibedakan ya untuk simbol strong dan weak ya, tapi di sini kurang lebihnya teman-teman memahami dari penjelasan saya. Nanti kita juga akan latihan langsung menggunakan contoh dari yang kemarin ya. Oke, kita lanjutkan. Next, subentitas gitu. Ini contohnya kalau misalkan ada dosen itu dibagi menjadi dosen tetap dan dosen tidak tetap. Misal contohnya seperti ini. Nah, kurang lebih transformasinya itu seperti ini. Jadi ada nama tabel dosen, ini ada kode dosen, nama dosen, kode dosen, nama dosen, alamatnya kurang lebihnya ini dosen tetap ya. Dosen tetap ini ada NIK, kode dosen, NIK, terus tanggal masuk. Ada dosen juga, ada dosen tidak tetap juga, ada kode dosen sama karena induknya ini sama ya, ada kode dosen.
Nah, ditambahkan nama kantor dan alamat kantor. Jadi ya, jadi memiliki gitu ya. Terdiri dari ada dosen tetap, ada dosen tidak tetap. Nah, nanti transformasinya, jadi kalau misalkan ER yang teman-teman bangun kurang lebih strukturnya seperti ini, itu nanti transformasi menjadi tabelnya kurang lebihnya seperti ini. Jadi ada tabel dosen, ada tabel dosen tetap, dan tabel dosen tidak tetap. Oke, selanjutnya ada unary relationship. Gitu. Ada unary relationship. Di sini nanti kurang lebihnya ini ada dosen senior yang mendampingi dosen junior gitu ya. Jadi misalkan ada ya, memang ada yang membimbing gitu. Jadi dosen itu juga bisa membimbing atau mendampingi dosen yang lain. Nah, ini bagaimana kalau misalkan ada dosen yang mendampingi dosen gitu. Nah, ini ada relasinya kurang lebih sama. Jadi ada tabel dosen, ada kode dosen, ada nama dosen, ada alamat, ini kurang lebihnya juga sama. Nah, ini ada tambahannya adalah kode dosen. Kode dosen pendamping. Kode dosen pendamping ini sebenarnya sama seperti kode dosen. Sama seperti relasi apa namanya? Yang dosen mengepalai jurusan. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, ini ada contoh yang lain. Ada mata kuliah prasyarat. Jadi kan ada mata kuliah. Misalkan mata kuliah basis data, misalkan menjadi prasyarat untuk mengambil mata kuliah administrasi basis data, misalkan. Nah, ini kurang lebihnya juga sama. Jadi ini adalah tabel kuliah. Ini ada kode kuliah, nama kuliah, SKS, semester. Nah, ini adalah tabel prasyarat kuliah. Ini ada kode kuliah, ada kode kuliah prasyarat. Oke, ini diambilkannya dari mana? Kode kuliah prasyarat ini sebenarnya juga adalah kode kuliah dari mata kuliah yang lain. Oke, ada lagi. Nah, ini kalau misalkan relasinya itu ternary ya, ternary relationship gitu. Ini contohnya ada kuliah, ada dosen, ada ruang. Oke, jadi ini contohnya kalau misalkan ini nggak ada kardinalitas ya, tapi kurang lebihnya akhirnya di sini tabel yang terbentuk adalah tabel kuliah, di mana nanti di sini muncul kode kuliah, nama kuliah, SKS, semester, dan ada 3 field yang mewakili relasi pengajaran. Nih, ada kode dosen, kode ruang, terus waktu. Ini kode kuliah sama. Ini kode dosennya. Ini ada kode dosen masuk ke sini ya. Dan ruangnya. Nih kode ruang. Terus nanti nama ruangnya nanti ke sini. Nanti ada sendiri. Nih ada di tabel pengajaran atau yang nanti sebenarnya itu adalah jadi jadwal ya. Jadi ada kode kuliah, kode dosen, kode ruang, dan waktu. Oke. Nah, ini ada relasi agregasi, di mana ini kurang lebihnya seperti ini ya. Ada relasi many to many ya. Jadi ada relasi many to many. Jadi ada mahasiswa mempelajari kuliah many to many dan ada praktikumnya. Nah, ini bagaimana? Ini kalau misalkan apa namanya relasinya seperti ini. Nah, ini yang transformasinya ini kurang lebih seperti ini. Relasi mempelajari karena dia many to many nanti akan muncul. Ini tetap ya. Mahasiswa nanti tetap akan menjadi tabel sendiri. Ini kuliah juga menjadi tabel kuliah sendiri. Nah, ini tabel mempelajari ini akan menjadi saya ulang. Relasi mempelajari karena many to many akan menjadi tabel mempelajari ya, akan bertransformasi menjadi
tabel mempelajari, di mana atributnya itu adalah NIM, ini adalah foreign key, ya foreign key dari primary key mahasiswa. Kode kuliah ini adalah foreign key yang di tabel mempelajari menjadi foreign key yang diambil dari primary key kuliah, ya. Dan yang di sini ada indeks nilai. Jadi relasi yang di sini, relasi mahasiswa dengan kuliah itu yang di relasinya ini kan akhirnya sebenarnya yang dibutuhkan adalah indeks nilainya, ya. Nah, selanjutnya muncul ada eh, entitas praktikum, ini nanti akan bertransformasi menjadi tabel praktikum. Nih, kurang lebihnya di sini ada kode praktikum, terus nama praktikum dan jumlah jam. Nah, ini juga selanjutnya oke, ini untuk yang mengikuti ya. Ini untuk yang relasi. Oke, yang relasi mengikuti. Oke. Yang relasi mengikuti akan transformasi menjadi tabel mengikuti dan atribut NIM ini akan bertransformasi menjadi kolom NIM. Kode praktikum yang dari sini itu nanti juga akan menjadi foreign key. Kode kuliah di sini juga akan menjadi foreign key dan nilai. Nih nilai untuk yang tabel mengikuti. Oke, saya sedikit koreksi terkait akan menjadi tabel. Ini bukan ya, karena ini agregasi, jadi ini kurang lebihnya seperti ini, karena memang agregasi ya teman-teman ya. Sehingga nanti kurang lebihnya akan dari relasi yang agregasi seperti ini, transformasinya akan menjadi tabel berikut. Oke, oke. Untuk teorinya, sementara kurang lebih seperti itu, teman-teman bisa membaca kembali yang berbahasa Indonesia dari bukunya Fatansah ya. Jadi ini berbahasa Indonesia. Teman-teman cek kembali. Barangkali mungkin tadi ada kesalahan penyampaian dari apa yang saya jelaskan tadi, teman-teman silahkan mungkin dikonfirmasi bisa secara langsung ataupun bisa by commenting gitu. Sampaikan kalau misalkan Bu, ini yang disampaikan di video itu kemarin seperti ini, kurang sesuai dengan buku. Ini bagaimana yang benar gitu. Nah, nanti di kelas insya Allah kita bahas kembali. Kalau misalkan memang dan tidak menutup kemungkinan kalau apa yang saya sampaikan ini mungkin ada kesalahan dalam saya menjelaskan atau dalam saya berucap. Jadi teman-teman silahkan cross check kembali untuk buku referensi yang memang ini sudah lumayan lama. Ini ada 2005 dan 2003 itu dari bukunya David dan bukunya Ragu. Itu terkait untuk Fundamental Design and Implementation 9th edition. Dan untuk yang database management system third edition, ini teman-teman silahkan cross check kembali ya. Sementara sekian dulu untuk teorinya. Nanti setelah ini kita lanjutkan untuk yang praktik ya, yang kita buat ER diagram terkait penjualan ya. Contohnya kalau ya kurang lebihnya mirip-mirip yang Indomaret, Alfamart, dan toko-toko yang kurang lebih yang penjualan seperti itu. Nanti setelah video ini kita coba latihan ya, langsung bagaimana dari ER yang kita buat, ER diagram yang kita buat, kita transformasikan menjadi tabel-tabel yang yang menjadi physical data model gitu ya. Oke, sementara sekian dulu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sehat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.